Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibnu Ma'atif Atoilah dengan NIM 1804861 dari kelas 4A Administrasi Pendidikan Universitas Pendidikan Indonesia. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang teknik penggunaan data BPS untuk perencanaan pendidikan. Sebelumnya, saya akan menjelaskan dulu apa itu BPS. Nah, BPS sendiri adalah Badan Pusat Statistik, yaitu lembaga pemerintah non-kementerian yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden. Sebelumnya BPS merupakan Biro Pusat Statistik yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 tahun 1960 tentang sensus. Nah, fungsi dari BPS sendiri salah satunya adalah menyediakan kebutuhan data bagi pemerintah dan masyarakat. Data ini didapatkan dari sensus atau survei yang dilakukan sendiri dan juga dari departemen atau lembaga pemerintahan lainnya sebagai data sekunder. Sedangkan pengertian dari perencanaan pendidikan adalah suatu kegiatan untuk melihat masa depan dalam hal menentukan kebijakan, prioritas, dan biaya pendidikan dengan mempertimbangkan kenyataan yang ada dalam bidang ekonomi, sosial, dan politik untuk mengembangkan sistem pendidikan negara dan peserta didik yang dilayani oleh sistem tersebut. Dalam merencanakan sesuatu, pasti membutuhkan data sebagai bahan untuk analisis. Begitu pula dalam perencanaan di bidang pendidikan, pasti membutuhkan sebuah data untuk melakukan perencanaan yang baik dan matang. Sistem data dan informasi yang sangat dibutuhkan untuk merancang bagaimana proses akan berjalan dan untuk menghasilkan kebijakan apa yang akan dilakukan ke depannya. Lalu, bagaimana sih teknik penggunaan data BPS untuk perencanaan pendidikan? Seperti yang telah dijelaskan tadi, bahwa dalam membuat perencanaan, hal utama yang menjadi dasar adalah data, seperti data angka lulusan sekolah, data persebaran sekolah, data guru-guru yang ada di Indonesia, data rata-rata lama sekolah, data penduduk usia sekolah, dan lain sebagainya. Data-data yang diperlukan untuk membuat perencanaan tersebut bisa kita akses dan kita dapatkan di laman resmi BPS. Contoh kasusnya, di sini saya mengambil contoh kasus, yaitu tidak meratanya persebaran sekolah di Indonesia membuat perencana pendidikan harus peka terhadap hal tersebut dengan mencari solusi yang pas dalam menangani masalah tersebut. Solusinya adalah dengan mendirikan sekolah di daerah yang masih kekurangan sekolah. Namun, sebelum melakukan proses perencanaan harus dilihat dulu data-data yang berkaitan dengan pembangunan sekolah nanti. Salah satu contohnya adalah dengan melihat data penduduk usia sekolah. Dengan melihat data tersebut, perencana bisa menentukan sekolah apa yang akan didirikan. Untuk melihat datanya bisa dilihat di website BPS, yaitu Badan Pusat Statistika. Kesimpulannya adalah, dalam merencanakan sesuatu pasti kita membutuhkan data sebagai bahan untuk analisis. Begitu pula dalam perencanaan di bidang pendidikan, pasti membutuhkan sebuah data untuk melakukan perencanaan yang baik dan matang. Sistem data dan informasi sangat dibutuhkan untuk merancang bagaimana proses akan berjalan dan untuk menghasilkan kebijakan apa yang akan dilakukan ke depannya. Sekian dari saya, mohon maaf apabila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.